Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syah Zamzam, Amalia Rizka, Pradina Pramita, Siska Anggarani, Zakiatul Alfia, Zulfa Vita, dan saya sendiri Muhammad Alvin Ardiansyah akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Berikut merupakan contoh gerak seismonasti. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang, sentuhan atau gerakan. Contoh dari gerak ini adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Jika daun putri malu disentuh, maka daun tersebut akan menutup seperti layu. Sentuhan ini merupakan salah satu rangsangan dari luar terhadap gerakan daun atau tanaman putri malu. Arah menutupnya daun akibat sentuhan adalah tetap walaupun rangsangan sentuhannya berbeda. Berikut merupakan contoh gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Contoh gerak niktinasti ini adalah gerak menutupnya daun tumbuhan yang tergolong tumbuhan polong seperti turi atau lamtoro pada malam hari. Gerak ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor sel-sel pada jaringan di dalam persendian daun. Berikut merupakan contoh gerak geotropisme. Gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi. Gerak ini terjadi pada akar batang tumbuhan. Berdasarkan arah gerak terhadap gravitasi, geotropisme dibagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif, yaitu gerak yang menuju ke pusat bumi, contohnya gerak ujung akar kepala. Yang kedua, geotropisme negatif adalah gerak yang menjauhi gaya gravitasi bumi, contohnya gerak pada ujung batang tumbuhan. Berikut merupakan contoh gerak fotonasti. Kemudian ada gerak fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa cahaya. Contoh dari gerak ini adalah menguncupnya bunga kroket mawar pada waktu matahari terbenam. Berikut merupakan contoh gerak fototropisme. Dan yang terakhir adalah gerak fototropisme. Adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah datangnya rangsang yang berupa cahaya. Fototropisme ini dibagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif, yakni gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya, contohnya ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Dan yang kedua ada fototropisme negatif, yaitu gerak tanaman atau bagian tanaman yang menjauhi arah datangnya cahaya. Contohnya ujung akar yang menjauhi arah datangnya cahaya. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan bergerak dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan atau adanya kepekaan terhadap rangsangan seperti cahaya, zat, air, gravitasi bumi, sentuhan, dan lain-lain. Atau iribilitas yang dipunyai oleh tumbuhan tersebut. Pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan pergerakan yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan. Jika manusia dapat melakukan pergerakan secara aktif, maka tumbuhan akan melakukan gerakan secara pasif.